Halo semuanya, kembali lagi di channel Fiser dengan saya Muhammad Karir. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mesin 2 tak, tapi berbeda dengan mesin 2 tak yang biasa kita gunakan atau yang biasa kita kenal, karena mesin 2 tak ini menghasilkan polusi yang lebih rendah dibandingkan mesin 2 tak yang kita kenal tadi, yaitu mesin 2 tak direct injection. Kira-kira seperti apa sih sistem kerja dari mesin 2 tak direct injection ini? Sebelum mulai atau masuk ke inti pembahasannya, kita mau ingetin dulu untuk kawan-kawan. Seperti biasa, untuk kawan-kawan yang nanti ingin memberikan pertanyaan, kritik, dan juga saran, jangan ragu tulis aja di kolom komentar di bawah. Berhubungan di sini juga kita masih sama-sama belajar, dan juga dengan diskusi dan komunikasi yang baik bisa membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik lagi di masa mendatang. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang kita langsung masuk aja ke inti pembahasannya. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai mesin 2 tak. Namun berbeda dengan mesin 2 tak yang biasa kita lihat di jalan atau bahkan kita gunakan. Mesin 2 tak ini menggunakan sistem pengkabutan direct injection selayaknya mesin 4 tak saat ini. Dimana, seperti yang kita tahu bahwa saat ini penggunaan mesin 2 tak semakin sedikit dari tahun ke tahunnya. Bahkan untuk unit 2 tak dengan kondisi baru sudah sulit untuk kita temukan. Itu juga alasan yang membuat mesin 2 tak generasi lama mulai diburu kolektor dengan harga yang luar biasa. Seperti yang satu ini contohnya. Hal ini dikarenakan pada mesin 2 tak menghasilkan sisa gas buang yang tergolong pekat atau polusi yang tergolong pekat. Yang menjadi alasan utama mesin ini tidak lulus dalam uji emisi Euro dunia. Inilah yang menjadikan mesin 2 tak tidak dapat lagi diproduksi dan dijual pada pasar umum. Maka, untuk menanggulangi hal tersebut, para engineers pun mengembangkan kembali mesin 2 tak dan merubah sistem pengkabutannya. Yang semula menggunakan sistem pengkabutan karburator menjadi direct injection seperti yang kita bilang tadi di awal. Sebenarnya secara garis besar, mesin 2 tak direct injection ini memiliki sistem kerja yang cenderung sama dengan mesin 2 tak yang menggunakan sistem pengkabutan karburator biasa. Yakni pada saat mesin mulai beroperasi, berputar, dan piston bergerak dari TMB menuju TMA, maka piston akan menghasilkan tekanan negatif pada bagian crankcase. Atau lebih simpelnya, tekanan udara pada bagian crankcase menjadi lebih rendah dibandingkan tekanan udara pada atmosfer dan menghasilkan daya hisap. Namun, berbeda dengan mesin 2 tak yang menggunakan sistem karburator, yang di video-video sebelumnya kita udah bahas, di mana pada mesin 2 tak karburator itu tekanan udara yang bergerak masuk menuju crankcase akan memberikan turbulensi yang membuat udara cair menguap dan berubah menjadi partikel-partikel yang ringan, lalu terbawa masuk ke dalam mesin. Berbeda dengan mesin 2 tak direct injection. Pada mesin ini hanya udara yang bergerak masuk ke dalam crankcase melalui katup buluh atau reed valve yang menjadi pintu searah bagi udara yang masuk, yang membuat udara tidak dapat kembali menuju atmosfer melalui intake port. Lalu langkah selanjutnya, sama seperti mesin 2 tak yang menggunakan sistem karburator, pada saat mesin menghasilkan power, maka piston akan bergerak dari TMA menuju TMB, di mana piston ini akan memberikan tekanan positif pada udara yang berada di bagian crankcase. Dan pada saat piston melewati exhaust dan intake port, maka udara yang berada di bagian crankcase akan bergerak menuju ruangan yang bertekanan lebih rendah, yakni menuju dapur pacu dan mendorong sisa gas buang keluar melalui exhaust port. Lalu, pada bagian ini sama seperti langkah sebelumnya. Udara yang berada di dapur pacu akan dikompresi dan piston akan menciptakan kembali tekanan negatif pada bagian crankcase yang menyebabkan udara dari atmosfer akan bergerak masuk ke dalam mesin kembali. Dan disinilah poin utama yang membedakan antara mesin 2 tak yang menggunakan sistem pengkabutan direct injection dan mesin 2 tak yang menggunakan sistem pengkabutan karburator. Di mana pada saat piston mulai mengkompresi udara dan melewati exhaust port, maka di sini injection barulah bekerja dan mensuplai bahan bakar yang sudah tercampur dengan oli samping untuk melumasi piston, dan pada saat piston hampir mencapai TMA sekitar 10-15 derajat sebelum mencapai TMA, maka spark plug atau busi akan memercikan api atau melakukan ignite terhadap bahan bakar yang terkompresi tersebut.
Lalu bahan bakar pun meledak menjadi daya dorong bagi mesin dan satu siklus 2 tak pun selesai. Dan siklus ini pun terulang kembali secara terus-menerus hingga mesin dimatikan. Nah, kurang lebih seperti itulah syarat kerja dari mesin 2 tak direct injection. Sebenarnya secara garis besar sistem kerjanya itu sama dengan mesin 2 tak konvensional. Yang membedakan adalah suplai bahan bakarnya aja. Dimana jika kita perhatikan pada saat mesin mengkompresi bahan bakar, yang terjadi adalah pada mesin 2 tak yang menggunakan sistem pengkabutan karburator, bahan bakar yang sudah tercampur dengan oli dan juga udara akan sedikit terbuang melalui exhaust port. Sedangkan untuk mesin 2 tak yang menggunakan direct injection, bahan bakar tidak akan terbuang karena bahan bakar disuplai setelah piston melewati exhaust port. Nah, inilah yang membuat mesin 2 tak yang menggunakan sistem pengkabutan direct injection jauh lebih ekonomis dan juga jauh lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan sistem pengkabutan pada karburator. Bahkan, mesin 2 tak dengan sistem pengkabutan direct injection ini diklaim bisa lulus dalam tes uji emisi hingga Euro 6. Dan selain itu juga kabarnya mesin 2 tak dengan sistem pengkabutan direct injection ini bakalan diaplikasikan di balapan-balapan resmi seperti MotoGP dan juga F1. Tapi kita juga belum tahu pastinya kapan. Menurut beberapa sumber dan juga komen-komen dari subscriber kita, kabarnya sih di tahun 2026. Nah, itu dia pembahasan mengenai 2 tak direct injection yang bisa kita berikan di video kali ini. Gimana menurut kawan-kawan semua? Atau kawan-kawan ingin memberikan kritik dan juga saran atau komentar mengenai mesin ini? Nggak perlu ragu, tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini kepada kerabat kawan kalian semua. Tekan juga tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan notifikasi setiap kita upload video baru. Dan tentunya hal tersebut membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video and thanks for watching.